kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz itu pada beliau waktu dan tempat. Silakan. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir di majelis ilmu dalam rangka mengkaji, mentadabburi daripada petunjuk Allah yaitu Al-Qur'anul Karim yang insyaallah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Maryam ayat ke-49 dan 50. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa kita sudah sama-sama menjalani hari-hari libur selama bulan Ramadan kemarin. Dan tanpa terasa juga kita, terutama khususnya saya, ditinggal daripada dua orang yang bisa dikatakan orang yang saya cinta. Pertama nenek, yang kedua ibu sendiri. Mudah-mudahan dari apa yang beliau telah tinggalkan, terutama ke saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama bahas bahwa Nabi Ibrahim kan berselisih sama dia punya paman. Kalau di Al-Quran sebutnya berapa? Berselisih tentang apa, Bu? Tentang apa? Tentang bahwa yang namanya pamannya Nabi Ibrahim ini adalah penyembah berhala dan bukan sekedar penyembah, dia yang bikin berhala. Sampai akhirnya terjadi perdebatan. Walaupun di perdebatan itu Nabi Ibrahim tetap ketika berdebat tetap dengan bahasa yang santun dan tetap berharap bapaknya atau pamannya ini mau mengikut daripada ajaran Nabi Ibrahim. Tapi pada kenyataannya pamannya ini menolak, dan bahkan pamannya mengusir Nabi Ibrahim dari rumahnya dan dari kampungnya. Maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub. Falamma, maka tatkala i'tazalahum, yaitu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, maksudnya bapaknya dan orang-orang yang ada di kampung halamannya, wa ma ya'budun, dan juga meninggalkan apa yang mereka sembah min dunillah, daripada selain Allah. Wahabna, maka kami, kalau kata Allah, wahabna, kami memberikan lahu kepada Ibrahim itu Ishaq wa Yaqub. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah pergi meninggalkan bapaknya, meninggalkan kampung halamannya, maka apa? Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim ini Ishaq dan Yaqub. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kalau kata Sa'rawi, lam yudhkar huna Ismail. Kenapa kok di situ nggak disebut Ismail? Kan gitu. Karena yang namanya anak Nabi Ibrahim itu ada dua, Ismail sama Ishak. Kan gitu. Kenapa kok yang disebut Ishak sama Yakub?
Kenapa kenapa Allah nggak nyebut nama Ismail? Sementara kan yang namanya Ismail itu anak Nabi Ibrahim, seperti juga Ishak. Nah, yang menjadikan li'anna Ishak ja'a jaza'un minallahu li Ibrahim ala sabrihi fi mas'alati dzabhi Ismail. Karena apa Bu di situ nggak disebut Ismail? Karena Ishak itu datang jaza'un sebagai balasan minallah dari Allah li Ibrahim kepada Ibrahim ala sabrihi atas kesabaran daripada Nabi Ibrahim fi mas'alati dzabhi atas apa? Atas peristiwa atau kejadian persembahan Ismail, yaitu pengorbanan kepada Ismail. Nah jadi Bu, ketika itu Nabi Ibrahim kan apa? Umur udah tua. Sementara Nabi Ibrahim gak berhentinya di berharap punya anak. Ketika udah punya anak, ya kan, yaitu anak pertamanya Ismail dari istri keduanya Hajar, ya kan, dari istri keduanya Hajar ternyata apa? Udah lahir, maka apa? Dipisahin, diungsiin, itu diasingkan. Disuruh sama Allah bahwa apa? Bahwa Hajar ini harus dipisahin, itu di mana? Di Arab. Kan itu ditinggalin dia, sabar gitu. Ketika udah beranjak gede dia kembali menemui Ismail. Dan yang apa? Ketika dia menemui ternyata apa? Allah impiin Nabi Ibrahim ini suruh yang namanya nyembelih dia punya anak. Disuruh disembelih itu sama Allah. Dia apa? Diturutin, dikorbanin, itu namanya anaknya Ismail. Maka itu digambarkan di dalam ayat apa? Di dalam ayat dikatakan apa? Wajaratu dijadi, yaitu apa? Ketika Nabi Ibrahim falamma aslama, maka ketika keduanya telah berserah diri, Islam. Ketika mereka keduanya itu berserah diri, maksudnya apa? Baik Nabi Ibrahim maupun Ismail udah sama-sama pasrah. Ya Allah, ya udah Pak, kalau misalnya memang itu benar mimpi datang dari Allah, saya nggak apa-apa deh. Saya ikhlas kalau saya harus disembelih, dikorbankan. Begitu juga bapaknya Redo. Akhirnya apa? Dibaringin itu anak, disembelih. Pas pengen disembelih apa? Wanadainahu, maka kami menyeru kepada dia. Siapa? Ya Ibrahim, itu wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi. Iya, kadzalika najzil muhsinin. Inna, sesungguhnya kami yang demikian itu najzi, memberikan balasan al-muhsinin bagi orang yang ihsan. Inna hadza lahwal balagul mubin. Sesungguhnya ini bagi kamu adalah merupakan ujian yang nyata. Fadainahu bidzibhin azim, maka aku tebus, digantiin itu Ismail menjadi apa? Menjadi domba yang besar, digantiin. Kenapa? Ternyata ketika diuji Ibrahim berhasil tuh, dia tunaikan tuh mimpinya menyembelih anaknya Ismail. Maka balasan dari Allah anugerahkan lagi tuh Nabi Ibrahim berupa anak, yaitu namanya Ishak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok Nabi Yakub juga di sini disebut? Kan begitu, Nabi Yakub itu kan apa? Cucu. Ya kan gitu, cucu. Kenapa kok dikasih kabar bukan cuma anak tapi juga cucu? Dan juga di kelanjutan ayat dikatakan wa kullu ja'alna nabiyyan, dan aku jadikan setiap mereka itu nabiyan sebagai nabi. Artinya apa Bu? Artinya kenapa kok Nabi Yakub atau cucunya ini udah dikabarin padahal anaknya dia belum lahir, yaitu Ismail. Ini untuk menandakan bahwa Allah ingin memberikan kebahagiaan yang panjang buat Ibrahim. Ibarat kata maksudnya panjang bagaimana? Artinya panjang begini. Istilahnya udah dikasih gambaran, nanti lu bakal punya anak namanya Ishak, dan dari Ishak nanti akan lahir anak lu juga dari Ishak itu Yakub, dan dua-duanya jadi nabi. Coba kalau kita udah mendengar kabar tentang bahwa keturunan kita adalah keturunan soleh, dia nanti misalnya jadi kiai, jadi ulama besar, kayak kita sebagai orang tua pasti kan udah senang, walaupun anak kita belum jadi apa-apa. Artinya apa? Itu merupakan kebahagiaan panjang yang Allah pengen berikan kepada Ibrahim, yaitu dengan dijadikan nabi. Dan juga di kelanjutan ayat, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Wa wahabna, dan kami anugerahkan lahum
kepada mereka, yaitu baik itu Ibrahim maupun Ishak dan Yakub, rahmatina, yaitu rahmat kami, kasih sayang kami. Artinya dia anugerahkan, dia berupa rahmat dari Allah. Waj'alna, dan kami menjadikan mereka semua itu lisana sidqin aliyah, Allah jadikan mereka itu buah tutur sidqin, kebaikan, aliyah, yang tinggi. Maksudnya apa, Bu? Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka yang selain menjadi buah tutur yang baik. Buah tutur yang baik ini maksudnya begini, jadi pelajaran, dipuji banyak orang. Kayak seperti begini aja doanya Nabi Ibrahim itu merupakan sebenarnya ini pengabulan doa. Karena Nabi Ibrahim itu sebelumnya berdoa apa? Waj'alli, ya Allah jadikanlah aku lisanan sidqin, buah tutur yang baik, fil akhirin, buat orang-orang setelah aku. Sehingga itulah kenapa, Bu, yang namanya Nabi Ibrahim, yang namanya Nabi Yakub, yang namanya Nabi Ishak, itu adalah nabi-nabi yang dipuji oleh semua agama samawi, baik agama Yahudi, baik agama Kristen, baik agama Islam. Sementara kayak Nabi Muhammad itu kan dipuji sama agama Islam doang, Kristen, Yahudi kan tetap dicela. Kan begitu. Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa cuma di Kristen, di Yahudi dicela, tapi kalau kita memuliakan Nabi Isa. Maka itulah kenapa yang termasuk dalam kategori dua di sini ada Ishak, ada Yakub, ada Ibrahim, adalah nabi yang istilahnya di semua agama diakui, di semua agama dipuji, dan di semua agama gak dicela. Gitu. Maksud apa? Pelajaran yang kita bisa ambil apa, Bu? Pelajaran yang kita bisa ambil, kita juga harus sama seperti Nabi Ibrahim, harus sama seperti Nabi Ishak, harus sama seperti Nabi Yakub. Maksudnya gimana? Maksudnya, Bu, kita dalam hidup ini itu kan baik buruknya kita bukan cuma dicatat malaikat, Bu. Sekali lagi saya katakan, baik buruknya kita bukan cuma dicatat oleh yang namanya malaikat. Setelah kita meninggal, ya kan? Kita taruhlah kita semua pasti meninggal, dan semua orang kan akan berbicara tentang kita. Semua orang akan menilai siapa kita. Oh, almarhumah mah orang baik. Oh, almarhumah mah, aduh, istilahnya mengakui kebaikan daripada almarhumah. Dan itu yang harus kita contoh. Kenapa? Karena dimaksud daripada lisan sidqin, yaitu apa? Buah tutur jadi omongan. Sehingga itulah kenapa, Bu, dalam satu riwayat di masa Rasulullah itu ada mayat. Yang pertama ini mayat orang baik. Ketika mayat orang baik, para sahabat ngomongin tuh, wah dia orang baik, apa orangnya santun, nggak pernah apa gimana dan begitu, orang baik dah. Diomongin itu sama orang. Maka kalau kata Rasulullah apa? Wajaban. Kalau kata Rasulullah, wajib. Nah terus datang yang kedua, mayat. Cuman mayat itu mayat gak beres. Diomongin ini mayat kejelekannya. Ya kan? Ketika sahabat ngomongin, nggak tahu ujung-ujung Rasulullah ngomong lagi, wajaban. Wajib. Sampai tak Umar kayak ya Rasulullah, kenapa kok ngomong wajaban? Kan gitu. Maka kalau kata Rasulullah apa? Hada asnaitum alaihi khairan. Itu yang pertama yang kamu anggap bahwa dia adalah Allah mayat yang baik. Maka apa? Fawajabat lahul jannah. Maka wajib, pantas bagi dia surga. Dan terus lanjutnya, Hada asnaitum alaihi sarran. Dan mayat yang kedua yang kalian ngomongin tentang kejelekannya, fawajabat lahun nar. Maka apa? Maka wajib bagi dia, layak bagi dia masuk neraka. Gitu. Kenapa? Antum suhada Allahu fil ardh, karena kamu adalah orang yang apa? Merupakan saksi Allah yang ada di muka bumi. Artinya apa? Hadis ini merupakan dalil bahwa pujian yang disampaikan kepada masyarakat kepada mayit itu menjadi bukti status kesolehan dia.
Jadi bukan kita sengaja-ngaja, ini orang jahat, kita bilang baik ya. Kadang-kadang kan kalau di masjid ya, ini ada mayat. Mudah-mudahan ini almarhum termasuk al-khair, kan begitu orang tua. Artinya ketika dia menyebut khair itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Dia mengakui bahwa yang benar almarhum orang baik. Gitu. Dan ini sekedar bercerita, Ibu ya. Ini agak sedikit tentang orang tua kan. Almarhum ibu saya, alhamdulillah mudah-mudahan banyak yang bersaksi tentang kebaikan beliau. Mudah-mudahan kesaksian orang-orang terhadap beliau, ya katanya orang baik lah, ini negara itu macam-macam. Mudah-mudahan bukan barat daripada satu persoalan beliau. Dan saya bilang ini sebagai anak, sebab saya mengakui, kalaupun ibu-ibu juga telah merasakan ada kebaikan dari saya, apa yang saya sampaikan, maka perlu ibu ucapkan. Bisanya saya berbicara di sini, ya kan bisanya saya menyampaikan daripada petunjuk Al-Quran itu adalah sebab beliau. Maka ini tadi, ini juga merupakan gambaran bahwa saya ini merupakan asal daripada beliau. Maaf ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa seperti daripada Nabi Ibrahim, menjadi orang yang menjadi buah tutur baik buat orang. Nah, caranya gimana, Bu? Bisa nggak kita menjadi buah tutur yang baik buat orang? Bisa. Caranya udah diajarin di Al-Quran, yaitu melalui doa daripada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoanya begini, Ibu ya. Yang perlu ikutan, mudah-mudahan Ibu juga, saya pribadi, ketika meninggal bisa menjadi buah tutur yang baik buat masyarakat. Ya, karena buah tutur yang baik menjadi masyarakat, ketika itu maka apa kata Rasulullah, wajabat. Maksudnya apa? Kalau kita orang bawa baik, wajabat telah jannah, maka layak bagi kita termasuk ahli surga. Kenapa? Karena pandangan kita terhadap mayit, ketika kita yakin dia ahli orang yang baik, nah itu merupakan apa? Merupakan status kesolehan dia. Karena apa? Antum suhada Allah fil ardh, karena kita ini masyarakat yang menyaksikan itu merupakan apa? Orang yang bersaksi, penyaksi Allah yang ada di muka bumi, gitu. Nah, caranya gimana? Allah ajarkan melalui Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabb Tuhan, habli hukman, anugerahkanlah padaku hukman, hikmah, ilmu. Jadi pertama yang mesti ibu miliki, kalau ibu pengen bisa menjadi istilahnya orang yang menjadi buah tutur sepeninggal kita, orang masih berbicara baik tentang kita, mengakui kebaikan kita, maka yang diperlukan pertama adalah hikmah, ilmu, hikmah dalam arti
kebijaksanaan, ilmu kayak ngaji. Maka ngaji itu merupakan satu hal yang perlu ibu pegang baik-baik. Setelah ngaji maka ibu amalkan. Dan caranya bagaimana selanjutnya kita amalkan? Yang selanjutnya apa? Wal hikmi bis-shalihin. Kalau kata Allah. Dan masukkanlah termasuk golongan orang-orang yang soleh. Maksudnya ketika ibu menuntut ilmu jangan sampai salah gaul. Tetap gaul sama orang-orang yang soleh, gaul sama orang-orang yang suka mengingatkan kepada kebaikan, gaul sama orang-orang yang mengajar kebaikan. Ya Bu, ya, artinya pertama ilmu, yang kedua bergaul sama orang-orang soleh. Yang selanjutnya apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan lisanku menjadi buah tutur yang baik fil akhirin bagi orang-orang yang setelah hidup setelah aku, yaitu anak kita, cucu kita. Itu karena apa, Bu? Karena itu tadi kuncinya ada urutan-urutan. Yang pertama ilmu, yang kedua gaul, yang jangan jauh-jauh yang orang soleh, supaya menjaga keistiqomahan kita terhadap ilmu. Setelah itu baru kita bisa layak mendapatkan yang namanya lisan sidqin, menjadi buah tutur yang baik buat anak-anak kita, menjadi contoh buat anak-anak kita. Terutama saya juga berharap ya Bu, buat ibu-ibu yang datang ngaji di sini oleh karena diajak ibu saya, mungkin ada yang ngajak diajak sama ibu saya, maka saya berharap besar ibu-ibu yang ngaji karena diajak sama ibu saya berharap ibu-ibu jangan tinggalin yang pengajian. Ibu istiqomah di sini Bu. Kenapa? Karena keistiqomahan ibu-ibu yang diajak ibu saya itu akan menjadi jariah buat ibu saya. Terlebih ketika ibu ngajak lagi main, maka apa? Ibu saya kebagian lagi. Maka saya berharap orang-orang yang di sini karena faktor diajak sama ibu saya berharap saya memohon istiqomah. Istiqomah. Dan begitu juga kalau ibu-ibu pengen peninggalan ibu-ibu ada jariah, taruhlah kita nggak punya duit, ya kan? Taruhlah kita nggak punya ilmu, kita bisa dengan ucapan kita ngajak orang, syukur-syukur dia mau. Kalau dia mau, terus peninggalan kita di istiqomah dan peninggalan kita dia ngajak lagi mana? Jadi jariah itu. Jangan dikira kita nggak bisa beramal, nggak ada alasan, nggak ada duit kita nggak bisa beramal, soalnya nggak ada alasan. Kalau begitu caranya apa? Nggak adil dong Allah. Karena setiap kita kan dibeda-bedakan dalam masalah rezeki. Tapi walaupun setiap kita dibeda-bedakan dalam masalah rezeki, setiap kita nggak dibeda-bedakan masalah peluang untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pahala, kan begitu ya. Dan juga yang saya sedikit bercerita tentang almarhum, maaf. Yang pertama itu tadi, mudah-mudahan kesaksian orang tentang beliau itu bukan kesaksian semu, tapi yang dikatakan oleh orang baik. Mudah-mudahan itu merupakan gambaran status ketolehan dari yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap dengan dia kita sama-sama tahu dia meninggal juga pasca bulan Syawal, di mana dia sudah menjalankan puasa dan dia sudah menjalankan namanya Idul Fitri, saling memaafkan. Sehingga ketika dia menghadap Allah benar-benar dia dalam keadaan bersyukur. Husnul saya mudah-mudahan beliau istiqomah. Yang kedua, yang ketiga, ketika dia menghadap Allah, itu dia sebagai istri menghadap duluan, lebih dulu daripada suami. Kalau kata ulama, Habib Segaf Harun, salah satu di antara ciri-ciri seorang ciri husnul khotimah seseorang itu yang salah satu diantaranya kalau misalnya anak lebih meninggal dulu ketimbang orang tua. Kenapa? Karena ketika anak meninggal dulu sama orang tua enteng ngasih ridho. Nah, gitu. Gak mungkin langsung marah apapun orang tua ketika melihat ayah anak udah terbujur kaku. Mau kan dimaafin, diri doain, begitu. Nah yang kedua, ketika istri lebih meninggal duluan kepada suami. Mau nggak mau, berapapun konflik sebelum terjadi antara suami dan istri, tapi ketika suami udah melihat istri yang terbujur, mau nggak mau dimaafin. Makanya ketika meninggal, itu almarhum kan di depan almarhum, saya tanya bapak saya, Pak, Bang, ini udah kenal nggak ada? Tolong dimaafin, tolong diridoin.
Dia bilang begini. Maka bapak saya bilang apa? Kalau masalah itu mau udah perlu diminta atau kasih. Nah, artinya ketika seorang istri udah mendapat redha suami, maaf suami, udah mau masuk betusan kemana itu bebas, dibebasin semua. Dan mudah-mudahan dengan itu juga bukan menjadi pertanda bahwa beliau husnul khatimah, bahwa beliau termasuk ahlul jannah. Dan kalau beliau Bu ya, kalau beliau termasuk ahlul jannah, maka berbahagia kita semua di sini. Kenapa? Saya nggak yakin sebagai surga, ibu-ibu juga mungkin nggak yakin. Bisa jadi saya masuk neraka, ibu juga. Tapi kalau minimal salah satu di antara kita termasuk ada yang ahlul jannah, maka nanti Bu di akhirat apa? Dia nanya, ngadu sama Allah, ya Allah, kok saya nggak melihat si ibu ini ya? Padahal saya itu tuh ngaji bareng-bareng. Ya Allah, saya nggak melihat misalnya Ustaz ini lah, padahal dulu dia ngajarin saya. Itu nggak nanya sama Allah. Nah ketika dia nanya sama Allah, Allah bilang dia ada di neraka, lalu cari. Kalau sekiranya ada dia punya iman sebesar jarrah, tarik, keluarin dari neraka, masukin ke surga. Artinya, kalau misalnya salah satu di antara kita Bu, pada ahlul jannah, itu boleh berharap mudah-mudahan mereka bisa narik kita kalau misalnya kita termasuk ahlul neraka. Ya Bu ya. Ya kalau misalnya nanti ibu termasuk ahli surga, ibu ya. Ketika misalnya di surga ibu gak melihat saya, ibu tolong tanyain saya sama Allah. Mudah-mudahan itu bisa Pak, bisa memberikan syafaat buat saya, juga buat ibu. Wabil Rasul juga mudah-mudahan kalau misalnya orang tua kita yang sudah meninggal itu adalah ahlul jannah, mudah-mudahan kita bisa ikut tarik. Gitu ya. Mungkin itu aja. Sekali lagi mengucapkan mohon maaf kalau sekiranya selama bergaul orang tua saya, ibu saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku yang mungkin nggak berkenan di hati para ibu sekalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dua ayat lanjutan dari surah Maryam yang disampaikan oleh Ustaz Iril. Jadi kalau saya melihatnya ibu-ibu ini semuanya calon ahli surga. Kenapa Bu saya katakan begitu? Karena sebenarnya masuk surga itu ya gampang-gampang susah. Tapi kalau buat orang yang ngaji gampang. Kan saya udah selalu bilang, hidup ini gampang sih. Yang penting kita apa? Kuncinya? Manut. Jadi yang penting manut aja sama Allah. Jadi kalau manut insya Allah. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Iril panjang lebar mengenai Al-Quran mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim bahwa dia akan dianugerahkan anak dan cucu yaitu Ishak dan Yakub. Tadi kenapa Nabi Ismailnya nggak disebutin? Karena Nabi Ismail itu merupakan paket dari ujian Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismailnya itu nggak disebutin. Nah hadiah ini yang harus jadi catatan, Bu. Jadi Nabi Ibrahim itu dikasih hadiah oleh Allah kan. Tentunya kita juga pinginlah dikasih hadiah oleh Allah. Pingin nggak? Ini yang ngasih hadiah Allah ini. Jadi pingin nggak dapat hadiah dari Allah? Pingin kan? Pingin banget. Jadi Allah menghadiahkan, menganugerahkan Nabi Ishak dan Nabi Yakub kepada Nabi Ibrahim itu karena apa?
buah kesabaran Nabi Ibrahim terhadap kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu, Bu, kalau udah urusan Allah udah blas aja begitu. Udah nggak ada pertimbangan. Nah, ini kan kita masih terkadang mempertimbangkan kan begitu. Jadi kalau urusan dengan Allah itu nggak boleh ditimbang-timbang. Misalnya kita nggak usah yang ini nih. Kalau kita bicara Nabi Ibrahim itu udah berat, Bu, karena itu apa namanya, gambaran kesabaran yang sempurna kan begitu. Kalau Nabi Ibrahim itu kesabarannya sempurna. Kalau kita kan ya meniru-niru lah, mencontoh untuk kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita ini sabar dengan apa? Sabar dengan perintah Allah dulu. Jadi sabar dengan ketentuan Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji dengan apa? Yang pertama, jadi beliau itu mengharapkan punya anak. Bertahun-tahun kan rumah tangga nggak punya anak. Udah dia tua baru dikasih anak. Kemudian setelah lahir Nabi Ibrahim itu dipisahkan Nabi Ibrahim itu dengan anaknya karena ada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimana kalau kita? Itu kan pasti mikir-mikir lah. Kemudian setelah dewasa Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan Nabi Ismail, itu diperintahkan untuk disembelih. Berat nggak? Berat. Tapi minimal kita mencontoh pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu selalu berkorban. Untuk apa? Untuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa mencontoh dikit-dikit, Bu. Kita juga harus selalu berkorban. Yang namanya berkorban, Ibu dengerin, Bu. Yang namanya berkorban itu bukan dengan sisa, Bu. Jadi harus dengan sesuatu yang kita cintai. Itu namanya berkorban. Kalau misalnya sisa gitu, kalau ngasih orang tua misalnya, ntar kalau udah banyak duit, ya itu bukan berkorban, Bu. Kalau misalnya mau infak, kalau duit banyak, ya itu bukan berkorban. Jadi dengan sesuatu yang kita cintai. Itulah pengorbanan Nabi Ibrahim. Kadang kita kan kalau mau ngasih orang aja, misalnya apa gitu, makanan atau apa, ya yang mungkin gak kepake sama kita baru kita kasih. Nah, itu belum berkorban. Jadi yang namanya berkorban itu untuk Allah dengan sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau urusan Allah itu jangan mikir-mikir. Nah, masalah pengorbanan, ini pengorbanan Nabi Ibrahim itu bukan masalah pengorbanan harta, Bu, sebenarnya. Tapi pengorbanan perasaan. Makanya kadang-kadang ada orang kan, korban apa? Korban perasaan. Sebenarnya perasaan ini harus dikorbankan. Kalau mengorbankan harta itu kan harta, kadang-kadang nilai harta itu nggak seberapa. Kalau misalnya ada orang punya duit ratusan miliar misalnya, korban dengan sapi, satu sapi, ada nilainya enggak? Ya belum tentu juga, cuman hanya sebatas syariat itu. Itu masih jauh lebih besar keutamaannya orang korban kambing yang dia itu hanya punya itu. Jadi inti dari kurban itu, pengorbanan Nabi Ibrahim itu yang utamanya apa? Pengorbanan tentang perasaan. Makanya kita harus belajar mengorbankan perasaan kita atas apa? Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh begini. Misal kita hidup di lingkungan yang senantiasa berinteraksi, bermasyarakat. Kadang kan kita begini, orang yang hidup dengan kita ini, mau orang lain, mau teman, mau saudara, kan kadang-kadang gak sama sikapnya itu kan. Sama enggak? Sama enggak? Gak sama kan? Jangankan orang lain, kadang di saudara aja gak sama. Ada yang terkadang mengenakan, ada yang kadang nyebelin, kan begitu. Nah, kita itu harus belajar dari Nabi Ibrahim. Bagaimana belajar dari Nabi Ibrahim? Kita harus selalu mengorbankan perintah Allah. Apa sih perintah Allah?
kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi berbuat baik kita itu bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena kita menjalankan perintah Allah. Dan ini harus menjadi karakter kita sebagai orang beriman, selalu menjadikan sesuatu itu dasarnya itu apa? Perintah Allah. Jadi kalau Allah merintahkan, udahlah. Suami kita misalnya agak-agak nyebelin, udah. Kalau misalnya dia perlu apa dari kita, udah jangan ini. Kita yang dilihatnya itu bukan suaminya, yang dilihat itu Allah. Makanya saya pernah bilang sama istri saya, jangan sekali-kali di hati kamu itu ada saya. Karena kalau di hati kamu ada saya, pasti hidup kamu akan masalah. Yang harus ada di hati kamu itu adalah Allah. Jadi saya itu nggak boleh. Begitupun sebaliknya, saya pun tidak boleh menyimpan istri saya, anak saya, keluarga saya di hati saya. Yang ada di hati itu hanya Allah. Kalau misalnya Allah selalu ada dalam hati, maka kita akan berusaha berbuat kepada semua yang ada di lingkungan kita itu karena Allah. Tapi kalau misalnya kita yang ada dalam diri kita itu misalnya suami, anak, ya kita hanya sebatas berbuat karena baiknya dia. Kalau kita berbuat, kalau kita Allah yang ada dalam hati kita itu pertimbangannya banyak untuk kita untuk kita berbuat baik karena Allah. Salah satunya apa? Kalau kita hidup, besok mati, siapa yang bisa nyegah? Hanya Allah. Kalau saat ini sekarang bisa bernapas, napas kita berhenti, siapa yang bisa nolong? Hanya Allah. Kalau kita pingin bahagia di dunia, pingin bahagia di alam barzah, pingin mati husnul khotimah, yang bisa ngasih siapa? Allah. Jadi terlalu banyak sekali pertimbangan kita untuk melakukan kebaikan kalau Allah ada dalam hati kita. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kisah Nabi Ibrahim ini harus direnungkan. Jadi jangan sekedar jangan sekedar kita mendengar. Sebenarnya kisah ini kan semua orang udah pada tahu Nabi Ibrahim ini begini-begini. Tapi bagaimana kita mengambil hikmah supaya karakter Nabi Ibrahim ini bisa dijadikan tauladan buat kita. Karena ketika Allah mengkisahkan ini dalam Al-Quran, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadi orang bertakwa. Jadi coba direnungin pelan-pelan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita ini bisa berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkorban itu karena kebaikan orang lain. Kalau berbuat baik karena kebaikan orang lain, itu namanya bukan berbuat baik, Bu. Tapi balas budi. Belum berbuat baik, cuman balas budi. Misalnya Ustaz Iril baik sama saya baik, itu bukan kebaikan, saya hanya balas budi. Karena yang namanya kebaikan itu apapun yang kita berikan, pahit atau manis, itu harus kita laksanakan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, dari kisah ini, kenapa sih Nabi Ibrahim itu dikasih hadiahnya oleh Allah itu Yakub, Ishak, Yakub, anak dan cucu? Nggak dikasih istana kan begitu, nggak dikasih jabatan, kalau kamu sabar nanti akan begini kan begitu, enggak. Tapi dikabarkannya itu tentang keturunan atau duriyahnya. Ini menandakan Ibu bahwa kebaikan terbesar buat kita setelah kita mati itu adalah anak yang soleh. Makanya saya itu, Bu, sama keluarga, alhamdulillah gitu ya, melihat keluarga almarhumah gitu, anak-anaknya, mantunya. Jadi pasca dia meninggal itu semua sepakat, selalu ngomong gitu, bahwa kita ini pingin nerusin kebaikan emak, pingin seperti emak, kan begitu. Karena dia itu dia itu banyak sekali gitu ngajarin kebaikan buat anak mantunya, banyak sekali. Kadang saya itu sering gitu ngobrol sama istri saya, kalau cerita tentang ibu saya, ini tahadus bini mah Ibu,
Karena saya sebagai mantunya meyakini betul, saya menyaksikan bahwa dia itu min ahlil khair. Saya yakin betul, saya menyaksikan itu semua. Jadi mulai perjalanan saya mengenal dia itu sudah lama, karena beliau mertua saya kan, jadi saya tahu luar dalamnya. Dan dia itu orang baik. Dan baiknya dia itu bukan karena kebaikan orang, tapi dia benar-benar menjalankan perintah Allah gitu. Saya tahu betul. Bahkan kalau cerita utang piutang, ibu saya itu sama sekali tidak meninggalkan utang. Bahkan orang yang punya utang sama dia cerita sama saya sering, si ini kata minjem duit sama emak, udah biarin aja karena kasihan dia nggak punya. Dan dia nggak pernah berubah sikap kepada orang yang utang itu walaupun dia nggak bayar. Dan diajarkan itu kepada anak-anak. Sama saudara sama. Saya melihat di keluarga bapak mertua saya itu kan 2 ibu ya, 1 bapak 2 ibu. Tapi saya tidak melihat itu kelihatan antara saudara lain ibu, semua sama. Dan itu karena apa? Karena ibu saya. Kemudian dia punya ibu tiri, ini ibu tiri. Dia punya ibu tiri orang Sukabumi, kebetulan masih ada. Dulu kalau cerita lagi mudanya ibu tirinya sama almarhumah Umi itu berantem luar biasa. Tapi setelah tuanya ibu tirinya dengan almarhumah Umi itu udah kayak sama saudara. Sampai kemarin itu beliau udah tua renta dari Sukabumi, Umi meninggal dia datang. Kemudian ibu saya meninggal dia datang. Itu semua karena silaturahim ibu saya. Saya menyaksikan itu. Jadi dia walaupun sama ibu tiri dia jalan, dia kasih tahu sama anak-anaknya harus begini. Dan itulah yang harus kita contoh. Nabi Ibrahim Allah hadiahkan itu anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu salah satunya cirinya kalau anak itu bisa melihat kelebihan dan kekurangan orang tuanya. Karena tugas anak itu 2. Kalau ibu udah meninggal, kalau misalnya kita punya orang tua udah meninggal, kita sebagai anak itu harus teliti betul kebaikan orang tua saya itu apa. Itu diperhatiin. Setelah ketemu ibu saya, bapak saya itu dulu begini kebaikannya, kita lanjutin. Kemudian ketika ada kekeliruannya, tugas anak apa kepada orang tua? Memberikan istighfar, memohonkan ampun. Nah, tugas kita orang tua, kita itu harus mempunyai anak seperti itu. Jadi jangan sampai kita meninggal itu yang diributkan itu kan masalah apa? Masalah peninggalannya. Dan alhamdulillah anak almarhumah, mantu semua sepakat. Masalah peninggalan almarhumah semua sepakat. Kita memanfaatkan itu semua untuk kemaslahatan orang yang meninggalkan. Jadi nggak ada gitu begini, nggak ada yang cerita masalah. Alhamdulillah. Ibu saya itu sampai gini hari anak mantunya belum ada yang ngeluarin duit sepeser pun. Kemarin sampai 7 hari, besok 40 hari. Semua itu duit beliau. Dan duit itu nggak ada yang tahu. Tahu-tahu pokoknya ada aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi gambaran-gambaran kebaikan itu dinampakkan betul dari sisi perilaku. Kemudian dari sisi bentuk maya, saya selama menyaksikan orang meninggal gitu. Jadi ibu saya itu kalau lagi tidur, ini kalau tidur aslinya lagi hidup tuh mangap, kadang-kadang suka salah deking. Kalau tidur jangan mangap, orang kagak inget katanya. Tapi begitu meninggal luar biasa. Jadi sampai mingkem, nggak ada gitu diapain, baik mata, baik ini. Udah itu tanda-tandanya udah ada. Mudah-mudahan itu semua bisa kita raih seperti almarhumah ibu saya. Kenapa saya ceritakan ini Bu? Karena saya sebagai keluarganya, kewajiban seorang anak itu harus menceritakan kebaikan orang tuanya. Jadi jangan sampai nanti punya anak, kebaikan kita ini nggak pernah diceritakan oleh anak kita. Lah kalau nggak pernah diceritain gimana mau ngikutin? Kan kalau diceritain misalnya ibu saya dulu kalau ini hujan-hujan, kalau waktunya ngaji dia jalan ngaji.
Itu kalau diceritain begitu sama anak, itu udah pasti anak itu karena pengen ngikutin, Bu. Tapi kalau diem-diem baik anak kita dengan kebaikan kita, berarti dia itu nggak mau ngikuti. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, sekarang kita bersabar dengan perasaan kita, mengorbankan perasaan kita. Kalau misalnya malam Selasa habis Isya ada sinetron, ada apa, ada kegiatan, waktunya ngaji, udah ngaji sabar. Kita nggak seberapa dengan Nabi Ibrahim, udah sabar waktu ngaji aja. Waktu ngaji sabar, waktu misalnya ngejalanin apa, waktu datang sholat sabar, udah sabar kita jalanin perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti Allah akan menganugerahkan hadiah kebaikan buat kita, di mana hadiah itu akan diberikan kepada kita dengan hadiah yang luar biasa. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya adalah anak yang soleh dan solehkan. Bahkan kalau Nabi Ibrahim itu bukan cuma anak, itu sampai cucunya ya Yakub. Kita juga mudah-mudahan, karena kalau kita nggak ngaji, nggak kumpul begini, bagaimana kita bisa ngedoain anak-anak kita? Ya kalau sekarang ada pengajian, kita jamaahnya udah sampai 40, kan salah satu doa ada yang dijabah itu kalau doa orang 40 orang. Jadi beda lah orang tukang berdoa sendiri dengan orang berdoa rame-rame. Mudah-mudahan setelah mengkaji kitab suci Al-Quran, semakin kuat keimanan kita, semakin ditambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, semakin ditambah kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Jangan sampai hidup ini, Bu, makin tua cinta kita ini kencangnya bukan sama Allah. Jadi itu masalah. Yang tahu kan ibu-ibu. Pokoknya rasain aja, rasain. Saya ini yang sekarang saya cintai paling pingin apa? Allah apa selain Allah? Dan ibu yang tahu, saya tidak tahu. Karena yang namanya iman itu kan adanya di dalam hati. Ukuran keimanan itu seberapa besar giroh cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita cinta kepada Allah, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah jalan kebaikan, jalan kemudahan, jalan kebahagiaan ada di depan mata. Karena itu semua akan bisa kita raih dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan sekali lagi pengajian kita ini barokah. Besok kalau ada saudara-saudara kita yang mau ngaji, ibu misalnya selentingan, diajak, jangan malu-malu, diceritain ada pengajian kita. Jadi pengajian kita adanya begini, yang penting datang ngaji aja, sejak mengharap ridha Allah Subhanahu. Kali lagi mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan, dianugerahkan barokah dalam kehidupan kita, barokah umur kita, barokah harta kita, barokah ilmu kita, juga bagi anak cucu kita. Dan yang paling utama yang kita dapat dari pengajian kita, mudah-mudahan sepeninggalan kita, orang-orang di sekitar kita menyaksikan kebaikan kita. Dikirkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sakhirna khalqaka wa rizqaka wa asri'na bisarayana lutfika ya alimu ya alimu ya alim. Allimna bi ilmika wa abhimna anka wa asmi'na minka wa basirna bika wa aqimna bi syuhudika wa arifna tariqa ilaika wa hawinha ilaina bi fadlika wa almisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.